Dia menolong orang ODGJ, disomasi juga. Iya, jadi nggak semua kebaikan dianggap baik Baik, sama orang. Jadi Tapi ya, saya bantu-bantu lah. terima kasih. Nah, itu ya, nanti saya bantu-bantu katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua-semua? Semoga baik-baik saja ya. Ternyata apa yang disampaikan oleh Om Deddy Corbuzier ditepati juga ya, janji untuk membantu Teknopi gitu. Beliau mengundang Bang Farhad Abbas ya. Di situ sebenarnya kalau kita menonton ya dari awal sampai akhir, asli itu sebenarnya kalau orang yang ada malunya sedikit sebenarnya malu. Jadi menarik teman-teman ya. Ini dia cuplikan obrolan ya yang dilakukan di podcastnya Om Deddy Corbuzier. Untuk lengkapnya langsung aja kunjungi podcastnya. Jadi gimana video lengkapnya teman-teman? Ini dia. Selamat menonton. Jangan lupa like, like, komen, dan skip. Undang Agus ngopi ya, ribet. Ya kan? Ya, ribet. Ini mulai kayak Dewi Persik nih. Dewi Persik itu kita Dewi Persik itu style juga. baik di sana. Begitu Agus pulang dijelek-jelekin dia. Aduh, mudah-mudahan Bang Deddy ntar pulang. Kapan gua ngejelek-jelekin Awas Om Ded, nanti disomasi loh. Kagak pernah. Gua bilang ribet, nggak usah undang dua-duanya. Gua bilang kita undang buta berkarya. Siapa? Dino Cao. Dino Gua Cao. ngundang orang buta, Iya, pemain skateboard. iya hebat ya. Gokil. Saya pengalaman orang buta. Tapi habis itu nggak ada lagi. Dan lu tahu uang yang terkumpul berapa nggak? Di rekening Agus kurang lebih 1,4 miliar Di Agus. di Agus. Di Di Nopi kita nggak tahu. Kita nggak tahu di Nopi. berarti rekening Agus ada 1,4 miliar. Di rekening Nopi sekarang. Di rekeningnya pindah, ditarik sama dia. Agus nggak pegang uang Nah, apa-apa. tadi katanya lu di rekeningnya Agus. Kan maksudnya Jadi sumpah di- gue nggak ngerti apa-apa Denny serius. Denny, buka nih Agus nih orangnya. ya. Dia mau operasi. Nomor rekeningnya nih. Ya, ini nomor rekeningnya. Udah ada 1,4 Ada- miliar. Sebelum ini nomor rekeningnya Nopi yayasan. Iya. Silahkan mau nyumbang langsung Betul. boleh ini langsung. Nih kesini nih. Nah, masuklah ke Agus 1,4 miliar ya. Sudah. Oke. Udah dong. Ya udah harusnya dia buat Agus kan. Ya terus Sama Nopi takut-takutin. apa? Ini uang yayasan segala macam. Nanti kamu laporin dinas sosial. Kamu nanti ini saya dipertanggungjawaban, saya bisa dituntut. Diambil. Ya dibawa ke bank hanya untuk print mutasi, tapi ternyata mutasi transfer ke rekeningnya yayasan 1 miliar. Minta lagi yang 300. Sudah semua udah sama mereka. Semuanya di situ? Iya. Terus salah kita apa? Salah lu, handphone lu bunyi-bunyi mulu di tadi. Oh iya tadi. Tadi kan lihat gambar. sorry. Om Deddy memang seperti itu ya, berlagak bodoh begitu. Tapi beliau orang cerdas loh ya. Sering juga dalam podcast yang lain juga sukanya begitu, suka kayak orang bodoh begitu ya, kayak orang nggak tahu begitu. Tapi beliau itu kan kalau saya menilai ini luar biasa dan memang luar biasa begitu, cerdas, pintar juga ya. Menarik sobat, kita lanjutin. Jadi Denny Sumargo harus dipenjara. Sekarang Denny Sumargo ya. Sebenarnya Enggak. penjara itu alternatif terakhir. Harus dapat pelajaran aja. Gitu. Pelajaran tuh apa kalau bukan penjara tuh apa? Ya, kalau tujuan dia menghampiri ke rumah saya itu kan hanya untuk sanksi sosial buat saya. Seolah-olah dia berani, dia hebat, Emang berani ya. kita Emang pengecut kan hebat kira-kira ya. seperti itu. Terus? Padahal kalau cara pandang saya kan memuliakan orang kan kita lebih mulia. Kalau pandang dia kan dia yang mulai, ketika dia dimuliakan, ya dia anggap dia hebat dan orang kecil. Jadi simpel, Betul ya. dia membesarkan orang dia semakin besar, dia mengecilkan orang dia semakin kecil. Nah sehingga saya awalnya berpikir oh seperti biasa gitu, tapi saya nggak nyangka ya makin kita rendah dia makin berani dan ujungnya keluar. Dan Bukan, maksud gue gini bro, kan dia udah nyamperin ke rumah nih. ya, Kenapa nggak terus selesai di situ gitu? Ya. ya harusnya selesai di situ. Tapi peran besoknya berbeda gitu. Bahkan minta tolong supaya saya mundur jadi pengacara Agus. Pokoknya jelek-jelekin kita, terbalik gitu. Bahkan kompak dengan Novi, kemudian podcast, menyerahkan bantuan dan lain sebagainya. Ujungnya sih ongolok-olok deh. Nah, bukannya pada saat ada di rumah lu itu terus lu bilang, tapi gua kalau nggak salah gua dengar lu bilang, tapi saya boleh dong menggunakan hukum. Lu bilang gitu juga kan ke dia kan? Iya. Jadi gini, saya nggak melihat di rumah itu
Selesai. Oh, lu nggak lihat itu? Nggak sudah selesai. salaman Karena ya. ketika dia nanya apa itu hajar, saya bilang hukum jamin rakyat, dia langsung berdiri, ditahan untuk salaman nggak mau. Tapi Hajar apa? Hajar kan saya ketua LSM Hajar, hukum jamin rakyat. Lu tuh ketua SM Hajar. Ya, hukum jamin rakyat. Ya memang kalau LSM Hajar, itu kan Hajar kan. Kalau pukul, Pukul itu pembela kaum lemah, PKL, disingkat pukul. Mungkin mukul. Ya. Cuman dampaknya ini berjuta-juta orang udah hajar katanya aparat jadi KO. ciut. Dari oke dibalik jadi KO. Ya jadi lu memalukan Iya, lu. enggak apa-apa. Malu sih nggak malu, yang penting aku nggak melanggar hukum gitu. Oke, apakah yang dilakukan dia ke rumah lu dan sebagainya itu melanggar hukum? Kalau menurut saya udah mengganggu kenyamananku. Tapi kan atas izin lu, bro. Ngapain saya izinin dia? Ngapain dia ini ke rumah Lu saya? Sherlock, bro. Loh, dia minta karena dia kan udah berapa ceritanya dia mau datangin gue. Tapi kan kalau Sherlock artinya ngasih izin, bener. Gua kan belain ya. Dia nanya rumah. Nah gitu ya. Kalau memang dia menggunakan analogi seperti itu ya, mohon maaf ya. Bang Nesu juga menggunakan analogi yang sama, bahwa bukan pakai i gitu, pakai e gitu kan, tai gitu kan. Yang menurut analoginya Bang Densu, bahwa kalau di Korea itu orang hebat begitu. Kebetulan waktu itu beliau memang di Korea begitu. Ya, kalau Bang Barat bisa menggunakan analogi pukul, apa namanya sebagainya itu sebagai suatu singkatan atau segala macam, ya Bang Densu juga menggunakan analogi yang sama untuk membahas itu, yaitu analogi Bang Farhat pertama tidak setuju dengan itu begitu. Tapi dalam podcast ini sebetulnya ya itulah Bang Farhat begitu ya, selalu memutar kalau hanya dia yang benar begitu ya, yang lain itu salah. Menarik sebetulnya, silakan saja kunjungi apa namanya podcast Om Deddy ya, di situ lengkap. Kalau kita lihat awal sampai akhir asli ya, dipermalukan habis. Jadi tadi di setel Dewi Persik ya sama Bang Farhat begitu. Jadi gimana sih sentilan ini maksud untuk Dewi Persik gitu ya, mengenai Dewi Persik itu menjelekkan Agus gitu. Kita lihat sebetulnya ini udah videonya. Ya, kalau kita udah nyumbang sama orang, itu duitnya dipakai apa aja sama tuh orang? Ya enggak, kan sudah enggak kan awalnya soalnya Agus minta untuk pengobatan matanya kan. Kenapa dia disiram untuk matanya, otomatis orang-orang tuh menyumbangkan itu untuk menyembuhkan matanya. Maksudnya kan seperti itu. Kalau ternyata uang itu digunakan untuk bayar utang dan yang lain-lain, ya kan mata lu masih belum sembuh. Kenapa lu harus mikirin yang Tapi lain? maksud aku, Itu yang menjadi pertanyaan. Betul enggak? Maksudnya ada. Jadi menurut aku ada dua. Apa itu Dua satu, sisi. yang kedua apalagi yang masalah mengenai BPJS, bahwa BPJS tidak bisa dipakai karena rumah sakit RSCM diduga tidak mau gitu. Ah, emang ya? Jadi nggak mau eksklusif, maunya BPJS, sorry. Oke. Nah itu kan sedangkan kita kan justru pihak rumah sakit kan mau eksklusif kayak malah lebih seneng kan daripada BPJS. Enggak, tapi intinya dua sih menurut aku yang harus digarisbawahi. Yang pertama adalah keikhlasan para donatur ketika kita sudah menyumbang, betul, kita Iya. tidak bisa mengontrol Iya. itu memakai apa. Yang penting, iya benar, yang penting niat kita sudah baik. Kemudian iya, poin keduanya adalah sebagai orang yang diberikan donasi Lifting karena harus bisa memprioritaskan apa yang dia dapatkan, Iya. penggunaannya tepat. Tadi ada beberapa pertanyaan dari penyidik. Pertanyaannya sejumlah 25 pertanyaan. Kita diperiksa 6 jam, mulai jam 3 dan berakhir. aku sebenarnya nggak mau ngomongin tentang hal ini ya, cuman menurut aku kita sebagai orang yang mempunyai empati yang tinggi, setidaknya siapapun yang membantu kita harus merasa berterima kasih. Jangan sampai ibaratnya dibantu, ibaratnya anjing tapi digigit sama anjingnya, jangan ya. Sampai jam berapa? Jam 9 ya? Jam 8? Jam 8, kurang lebih 5 jam, ada 25 pertanyaan yang terkait. Nah itu yang terjadi sebetulnya sekelas Dewi Persik saja yang kita tahu, mohon maaf kontroversi begitu kan. Beliau tuh tahu cara menghargai seorang begitu, tahu caranya berterima kasih kepada orang yang sudah baik sama kita begitu. Sehingga ini menjadi kemarahan juga oleh netizen begitu ya, yang apalagi donatur ya, donatur yang mungkin kecewanya besar begitu. Dan ini pendapat salah satu tukar juga, kembali lagi ya, Tante Hoodie Kuning ya, Mbak Hoodie Kuning ya, yang merespon ya Bang Farhat gitu waktu di podcastnya Om Deddy. Menarik sebetulnya, ini dia. Pada komunitas Bugis dan Makassar, katanya ucapan cabut pedangmu itu khusus buat Farhat, bukan buat teman-teman Bugis dan Makassar
Makassar yang lain. Nah kalau ada teman Bugis dan Makassar yang namanya Farhad, nah ikut nggak? Gimana? Hanya untuk Farhad yang punya visceral fat gitu maksudnya? Farhad yang mana nih? Ya kan namanya Farhad kayaknya bukan cuma satu kan? Karena gua, apakah orang-orang Bugis dan Makassar itu kalau ribut langsung begitu cabut pedang? Enggak juga, mungkin yang rata-rata yang nggak sekolah, yang Ya, nanti lu omongan lu kena nggak nih? Iya. bukan Iya. zaman sekarang ini, zaman nggak bisa. Iya. Makassar itu tidak kasar, Makassar itu makasih atau makasir. Kalau nggak dia nraktir ya dia mau ucapin terima kasih kan. Lu ngarang ya? Yang Ya itu bener ngarang. Makasih. Pinter ngarang memang. Oh, jadi jangan bobo kesukuan dan daerah. Iya. Gitu. Ah. Kalau melawan penjajah oke, kan nyaman tuh kan. Nah ini aku yakin fix 1000%. Kalau memang dipanggil untuk dipermalukan Farhad dengan visceral fatnya dan dengan kebutuhannya. Tapi dia masih bisa senyum-senyum, dia masih belum sadar guys. Dia belum sadar kalau dia dipanggil, dia diundang untuk dipermalukan. Ya sudah lah Mbak ya, nanti kita disomasi kalau kita terlalu banyak komentar ya. Karena yang maha benar ya dia gitu. Kalau kita siapapun kita lakukan ya kita salah, menggunakan analogi apapun kita salah. Kalau dia bebas menggunakan analogi apapun. Tapi yang menarik sebetulnya ya ini pernyataan Pablo ya. Kalau memang Pablo masuk sel gitu kan, Farhad ya dilaporkan masuk sel, satu harapannya untuk digabung satu selnya dengan Farhad gitu. Ini menarik sebetulnya ya. Jadi gimana persikap? Nah, ini dia. Kalau saya kan selalu bilang, kalau memang akhirnya laporan polisinya Farhad terhadap saya membuat saya akhirnya harus dipidana karena kasus itu, lalu laporan polisi saya pastikan juga akan membuat Farhad diproses. Saya cuma minta satu kepada Menteri Permasyarakatan. Siapkan satu sel untuk 2. Saya mau ketemu Farhad di dalam. Udah itu aja. Iya. Ya nggak apa-apa, biar sayang aja saya. Emang iya. Emang memutuskan menyerah hari Jumat. Enggak, jadi gini, saya luruskan. Hari Jumat itu adalah acara mediasi, ya kan? Sudah diundang dari pihak Renovi, dari pihak kuasa hukumnya, sudah mengundang Saudara Agus bersama dengan kuasa hukumnya untuk hadir. Jadi kalau dibilang bahwasanya mau menyerahkan, enggak, nanti tunggu di sana. Bagaimana hasil mediasinya, kita tunggu aja, kita serahkan ke pihak Renovi langsung begitu. Dia mereka yang nanti berkomunikasi lah gitu. Tadi juga saya sudah sampaikan langsung ke kuasa hukumnya, bahkan di depan Agus juga saya sudah sampaikan live di iNews tadi. Saya sudah sampaikan, saya bilang bahwasannya diundang kalau memang niat untuk menyelesaikan ini semua, silakan hadir. Agusnya manggut-manggut, cuman kuasa hukumnya kayaknya agak tertahan. Udah berani deh Bang. Menyerahkan uang itu kepada Agus. Loh, kalau masalah persyaratan itu kan kembali lagi bagaimana nanti pembicaraannya. Yang pasti gini, kita nggak usah bicara hukum yang terlalu gimana deh. Hukum itu ada di Indonesia saat ini atau di dunia saat ini ada dasarnya. Dasarnya itu bergerak atas dasar moralitas. Itu begitu. Nah, kita paham betul bahwa adanya sumbangan atau donasi yang diberikan kepada Agus untuk pengobatan matanya itu berdasarkan gerakan moral karena diworo-woro, karena diinformasikan ke publik oleh Novi. Kan itu kan poinnya. Nah, sekarang kalau memang sudah seperti itu, ada indikasi, ada dugaan bahwa seolah-olah uang tersebut digunakan untuk hal yang tidak semestinya. Apa pasti dari pihak Novi sendiri ada beban moral di sana. Betul. Nah, beban moral itulah yang sebenarnya saat ini diperjuangkan. Bagaimana supaya ada pertanggungjawaban kepada donatur. Dari pihak Novi sendiri tidak menggunakan uang tersebut. Tidak ada uang tersebut dipakai untuk kepentingan pribadi. Kalau mau dipakai ya harus ada kejelasan untuk apa. Nanti setelah dipakai ada sisa uangnya mau diserahkan ke Agus, itu lain cerita, itu nanti urusan belakangan kan begitu. Yang penting fokus utamanya adalah pengobatan mata daripada Agus. Itu sebenarnya poin. Coba apabila hari Jumat tidak ada titik temu di Bang, uangnya mau dikemanakan Bang? Kita lihat nanti hari Jumat seperti apa, karena hari Jumat itu adalah titik penentunya. Apa yang akan kita lakukan dari pihak kuasa hukum Novi, apa yang akan kita perbuat, nanti akan ada momennya dan pasti nanti kita akan informasikan kepada wartawan. Yang pasti begini, kita ikhtiar aja, apapun itu kita jalankan aja dulu, kita ikutin aja dulu. Artinya mediasi ya kita lakukan mediasi. Kalau dengan harapan mencapai titik temu. Kalau sudah ada titik temu ya sudah selesai. Clear kan? Itu kan memang harapan kita semua kan? Biar nggak rame-rame begini kan gitu. Bang, tadi aku bilang fokus pengobatan, tapi dari pihak Agus sendiri kan udah fokus Bang, udah datang ke dokter, sudah gimana Bang?
ya bagus berarti. Ya artinya mulai tergerak kan, ada aja orang yang melakukan pengobatan terhadap Agus. Dan poinnya satu, itu uang kan belum diapa-apain. Iya. Oke, dari Agus minta lah ke Novi, ayo bagaimana, dan sudah disuratkan, sudah ada mekanismenya, dibuat mekanismenya, sudah dikirimkan surat juga kepada Novi, kepada Agus. Silakan dari Agus maunya seperti apa. Oh, saya mau butuh nih pengobatan mata, biayanya sekian, udah ajukan. Iya. Saya mau obat mata, saya minta diantar, boleh. Itu kan udah ada mekanismenya, dan itu sudah dibuatkan suratnya juga, sudah disampaikan juga ke Agus, ke keluarga, ke ke kuasa hukumnya gitu. Jadi itu harus pilih gini ya. Kalau dalam hal moralitas, kita harus tahu ujungnya. Ujungnya ini apa? Ujungnya adalah pengobatan mata Agus. Kalau ujungnya adalah pengobatan mata Agus, maka teknisnya itu bisa dibicarakan. Iya. Ini kan yang diributkan masalah teknis. Hal yang menurut saya hal yang nggak perlu diributkan. Teknis itu bisa dibicarakan, duduk bareng diomongin. Oke, teknisnya bagaimana? Oke, uang tersebut ada di yayasan. Kalau uang tersebut ada di yayasan, siapa PIC yang disiapkan oleh yayasan untuk mengawal Agus? Bisa aja seperti itu. Tapi kenapa ada kesan di mana uang tersebut pengen banget, ayo serahkan pada Agus, biar Agus yang kuasai semua, kan nggak bisa seperti itu dong. Bang, ini kan melebar sampai kemana-mana hingga abang melaporkan FA juga dan cari lapor lah. Mungkin lihat bagaimana penjelasannya. Ini itu kalau urusan itu, saya kan sebagai kuasa hukum, salah satu tim kuasa hukumnya Tenovi, gitu ya. Kita berbicara substansi hukum. Tapi kalau sudah ada pihak-pihak yang menyentuh pribadi, senggol-senggol pribadi, urusannya juga menyentuh harga diri, otomatis saya pasti akan berjuangkan. Saya pasti akan kawal. Saya kejar sampai ke lubang semut. Itu poinnya. Bang, tapi aku setuju dong. Nah begitu ya, jadi itu kan sudah menyangkut kenapa saling melaporkan, ini kan memang sudah merembet kemana-mana. Ada yang membuat ini merembet kemana-mana yang kita tahu sendiri lah ya, nyangkut-nyangkut pribadi lah, pengacara-pengacara nyentil-nyentil orang, terus ada juga statement-statement nggak jelas gitu, mungkin masa lalunya orang begitu kan, ini udah di luar konteks sebenarnya. Yang ini sebetulnya kita harapkan ke depan cepat selesai lah ya. Tadi kan sudah dijelaskan. Sebenarnya simpel saja sebenarnya Gus ya. Kalaupun berapa kebutuhan untuk pengobatan mata ini tinggal bilang aja begitu. Nanti kalau ada sisa akan dikembalikan. Tapi ya memang Anda tidak sabaran begitu. Atau memang ingin menguasai semuanya. Itulah yang terjadi sebenarnya. Tapi saya yakin sih bukan dari pemikiran kamu ya, tapi dalam bentuk arahan mungkin, sehingga ingin sekali menguasai uang itu begitu, yang sebenarnya sih itu hasil orang kasihan sama kamu begitu ya. Jadi segitu sebetulnya ya, semoga videonya bisa memberikan informasi terbaru. Tetap jaga persatuan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.